Pagi hari ini kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Kami tenang, kami aman di dalam hadirat-Mu Bapa. Pagi hari ini kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kirala parala 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 parala. Kirala parala 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 parala. Syarana na 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 na. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku, ku sudah diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku, ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku, ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau
Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana kemuliaan-Mu. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Dia. Di dalam rencana-Mu Tuhan, di dalam kehendak-Mu Tuhan, kami mau turut selalu Tuhan akan setiap rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari umat Tuhan sendiri katakan, ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
Ini persembahan kami, ini hati kami, ya Tuhan. Ini hidup kami serahkan padamu Yesus, pada kehendak-Mu, pada rencana-Mu, ya Tuhan. Iralama-ralama-ralama-ralamo, Sandaya-ralama-yaso, Biarlah hidup kami menjadi puji-pujian bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Sikarala barala 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 sanaya naya rala barala 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 di dalam barala
Mari kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Kembali ke menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, pada pagi hari ini Bapa, hamba mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau limpahi di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari baru ini Tuhan, kami semua dibangkitkan dalam keadaan baik tanpa kekurangan satu apapun, karena semua itu adalah kasih karunia yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari baru ini Tuhan, hamba mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapa, di mana Kau pelihara untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang saya cintai, bangsa Indonesia yang selalu Kau berikan anugerah berlimpah-limpah di dalam bangsa kami, Tuhan. Damailah bangsaku, bangsa yang kami cintai, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, kasih anugerah-Mu berlimpah-limpah di dalam bangsa kami, Tuhan. Sehingga anugerah daripada Allah selalu menyertai bangsa kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk pemerintahan yang ada di dalam bangsa kami, Tuhan. Dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, MPR, dan semuanya Tuhan di dalam pemerintahan kami. Tuhan, berikan kekuatan yang daripada-Mu agar bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah keadilan untuk bangsa kami ya Tuhan. Taruhlah kaki-Mu Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, ke setiap pulau-pulau yang ada untuk bangsa kami Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada batasan-batasan untuk menyampaikan semua kebenaran daripada-Mu Tuhan, sehingga bangsa kami dimenangkan dengan kuasa Roh Kudus, bangsa Indonesia dicurai dengan kuasa daripada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden yang Kau percayakan untuk bangsa kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Yesus. Hamba-Mu percaya Tuhan, Kau berikan kesehatan yang luar biasa, di mana pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden, sedang bekerja untuk memimpin bangsa kami. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berikanlah kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Kau senantiasa mencurahkan kuasa-Mu untuk Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa dengan Presiden yang terpilih untuk bangsa kami yang Kau percayakan kepada Prabowo, juga kepada wakilnya Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan sedang mempersiapkan hati yang bijaksana, hati yang takut akan Engkau untuk memimpin bangsa kami. Kami serahkan Tuhan Presiden dan Wakil Presiden, juga Presiden yang terpilih untuk bangsa kami. Kau tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk lawatan Tuhan yang terjadi bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Benar-benar terjadi dan semua ada kegerakan Allah di setiap pulau-pulau yang Kau percayakan untuk bangsa kami. Di era Pentakosta ketika Tuhan, Kau setiap gereja-gereja bangkitkan di dalam nama Yesus, dan generasi Yeremia yang ada di setiap gereja yang ada di bangsa kami Kau bangkitkan Tuhan, sehingga generasi Yeremia bergerak untuk memenangkan jiwa setiap di pelosok-pelosok desa Tuhan, di mana ada generasi Yeremia di setiap gereja yang Kau percayakan untuk bangsa kami Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam pelukan kasih-Mu Tuhan, dan hamba-Mu percaya kedamaian, gelang gemilang juga terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kota kami, kota Wonosobo dan Semarang. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus, di mana Kau adakan kami di kota kami Wonosobo dan Semarang, sehingga ada
kekuatan yang luar biasa Tuhan untuk berdoa untuk kota kami yang Kau percayakan bagi kami semua sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Hamba memberkati kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bangkitkan kota kami dalam bidang sektor keamanan, sektor pertanian, dan sektor-sektor yang lainnya Kau percayakan untuk kota kami Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk pemerintahan yang Kau percayakan untuk kota kami. Setiap pekerja dan kekuatan yang dari surga untuk setiap pemerintahan yang Kau percayakan bagi kota kami. Mari ya Bapa, mari ya Roh Kudus, sucikan dan kuduskan Tuhan setiap atmosfer yang kami hirup di dalam kota kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan perekonomian yang ada di kota kami Kau bangkitkan dengan luar biasa Tuhan, sehingga curahan Roh Kudus-Mu juga terjadi di kota kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, juga setiap gereja yang ada di kota kami Tuhan Kau percayakan untuk kota kami semakin maju untuk memenangkan jiwa, di mana ada gerakan Allah yang luar biasa di dalam setiap kota kami yang Kau percayakan kepada kami untuk senantiasa berdoa untuk memberkati setiap kota kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, kasih kuasa Allah tercurah bagi kota kami Wonosobo dan Semarang. Bapa, pada pagi hari ini juga hamba-Mu bersatu hati berdoa untuk para pemimpin rohani kami ya Bapa, untuk Ketua BPP GPI, Pendeta Ruben Adi Abraham, Ketua BPD Jateng, Pendeta Andreas Budi Utomo, juga Ketua Perwil Selatan 2, Pendeta Yosua Kumanau, Ketua Perwil Semarang, Bapak Pendeta Fauci Mangara. Juga hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk Bapak dan Ibu rohani kami yang saya cintai dan saya hormati ya Bapak. Dari Bapak Pendeta Insinyur Nikono Toraharjo di Jakarta, Ibu Pendeta Mulyani Suwarna di Prokerto, juga Gembala Jemaat kami yang saya cintai Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Andi dan keluarga. Hamba mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk para pemimpin kami yang senantiasa berjaga-jaga di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga setiap doa-doa para pemimpin kami Kau cover dengan luar biasa Tuhan. Kami percaya ya Roh Kudus, setiap kerinduan yang ada untuk para pemimpin kami Kau kabulkan dengan luar biasa Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga pemimpin kami Tuhan Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kuasa bilur-Mu menyembuhkan setiap apabila ada sakit penyakit di dalam keluarga demi keluarga para pemimpin kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kerinduan dan setiap apa yang menjadi visi misi para pemimpin kami Kau kabulkan dengan luar biasa. Kemanapun para pemimpin kami melangkah untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga sekali-kali pun Kau tidak akan pernah melepaskan para pemimpin kami dari genggaman tangan Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan apa yang menjadi kerinduan setiap para pemimpin kami Kau kabulkan dengan luar biasa Tuhan, di mana pemimpin kami berada untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus senantiasa menyelimuti di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Keluarga demi keluarga Kau berikan kekuatan yang luar biasa untuk memimpin Tuhan, untuk memimpin dan menjaga setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan para pemimpin kami ke dalam pelukan kasih-Mu Tuhan, dan kami percaya kasih kuasa Allah senantiasa mencurahkan di dalam setiap kehidupan para pemimpin kami. Hamba-Mu juga tidak berdoa Tuhan untuk ibadah raya di HOG Semarang ataupun HOG Wonosobo. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap peralatan yang ada Tuhan Kau berikan kenyamanan, Kau berikan anugerah yang luar biasa Tuhan, dan para pemimpin petugas untuk besok hari raya, hari Minggu Tuhan, Kau berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan, sehingga melayani untuk setiap jemaat dengan excellent Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang pekerja-Mu lakukan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Juga hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk peralatan dari multimedia Tuhan, Kau berikan kelancaran Tuhan, sehingga tidak ada kendala satu apapun Tuhan. Dan untuk penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan jemaat-Mu akan semakin bertumbuh dewasa Tuhan, menjadi seperti Kristus Tuhan.
Mari Bapa penuhi kursi-kursi yang kosong Tuhan, dan kerinduan jemaat-Mu yang lama undur Tuhan, Kau bangkitkan kembali untuk menyala-nyala Tuhan, untuk kembali ke rumah-Mu Tuhan. Bila ada yang letih lesu Tuhan, Kau bangkitkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga bertumbuh dan untuk kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Kami percaya ya Roh Kudus, ibadah raya yang ada di HUG Semarang maupun di Wonosobo penuh dengan api yang menyala-nyala dengan kuasa daripadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah raya Tuhan, bagi yang ada di Wonosobo dan Semarang Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, karena kami percaya Tuhan kasih-Mu ada untuk setiap kami jemaat-Mu yang datang maupun penuh kerinduan yang ingin berangkat ke gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih kuasa Allah menyertai setiap ibadah raya kami Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk HOG Center Tuhan di Wonosobo, tempat kudus Tuhan yang permanen untuk transformasi di kota kami Wonosobo Tuhan, di mana di situ Tuhan ada sarana olahraga, sarana pendidikan, sarana kesehatan Tuhan, agar itu benar-benar terjadi di kota kami Tuhan, agar setiap masyarakat di Wonosobo Tuhan mengalami Tuhan kasih anugerah Allah melalui HOG Center yang berdiri Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih kuasa-Mu Tuhan tercurah bagi rencana kami Tuhan, HOG Center berdiri di kota kami Wonosobo Tuhan, dan janji-Mu tergenapi untuk HOG Center Tuhan, setiap kerinduan kami jemaat-Mu di kota Wonosobo Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk gereja permanen di HOG Semarang Tuhan. Engkau yang membuka, Engkau sendiri Tuhan yang akan mencurahkan di mana kerinduan Tuhan sebagai lumbung bagi jiwa-jiwa di tempat yang berpengaruh bagi transformasi kota Semarang Tuhan. Kami percaya Kau akan mempercepat kerinduan HOG Semarang Tuhan, benar-benar terjadi tempat yang permanen untuk kami semakin beribadah, semakin melekat kepadamu. Hamba-Mu percaya Roh Kudus setiap doa-doa kami Kau kabulkan dengan kasih kuasa yang dari surga. Mari saya serahkan doa pribadi, setiap pribadi Tuhan kami serahkan dalam waktu satu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Hamba-Mu juga berdoa untuk penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Linda Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan bertumbuh dan berbuah-buah lebat untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, dan tutup bungkus di Linda Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan Kau pakai lebih lagi untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, apakah Shalom. suara saya jelas terdengar? Saya lambaikan tangan. Ya, puji Tuhan, pagi ini kita boleh kembali ada dalam morning call. Kita boleh memuji menyembah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan untuk saya boleh sharing firman yang saya dapatkan terlebih dulu, yang menegur kehidupan saya terlebih dulu, untuk boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Andi buat kesempatannya. Dan di bulan Juni ini adalah kesempatan yang kedua bagi saya untuk boleh sampaikan firman. Kalau yang pertama itu di awal Juni saya pernah sharing tentang bagaimana kita itu harus menjaga hati kita dari kekhawatiran. Dan pagi ini saya ingin sampaikan tentang bagaimana kita ini menjaga hati kita dari kesombongan. Karena di hari-hari yang terakhir yang kata dunia tidak mudah, tetapi pesan Tuhan melalui hambanya Pak Niko itu mengatakan bahwa kita ini harus bangkit, jadi teranglah. Justru di tengah keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak mudah, Tuhan itu memberikan visi, memberikan pesan bahwa kita ini harus bangkit dan jadi teranglah. Ketika Tuhan sudah berikan visi, sudah berikan pesan, itu artinya apa? Dia yang akan memberikan kekuatan. Kita tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri dengan kekuatan kita, tetapi Tuhan yang akan menuntun dan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Tuhan mau promosikan hidup kita, karena melalui kehidupan kita lah
orang boleh melihat Yesus itu bekerja dalam kehidupan kita. Kemuliaannya itu dinyatakan melalui kehidupan setiap kita. Kita dipromosikan, kita menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan bawa kita ini kepada level yang lebih tinggi lagi, dipercaya hal-hal yang lebih besar lagi. Dan hal-hal inilah yang seringkali bisa membuat kita ini jatuh ke dalam dosa. Kalau kita nggak jaga hati, seolah-olah semuanya itu karena kita memang hebat, seolah-olah memang kita itu memang bisa mengerjakannya dengan segala talenta dan kekuatan yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang mirisnya lagi, yang repotnya lagi, orang sombong itu seringkali nggak sadar kalau dirinya itu sombong. Padahal natur kedagingan kita itu ya, kalau kita itu biasanya punya sesuatu, punya hal yang lebih daripada orang lain, itu naturnya itu adalah kita itu sombong. Kita itu rentan jatuh kepada kesombongan. Padahal semakin tinggi Tuhan membawa kita, kita harus semakin berhati-hati. Anginnya makin kenceng, tantangannya makin besar. Makin Tuhan promosikan, si jahat pasti nggak akan tinggal diam. Dia akan terus berusaha untuk seret kita untuk jatuh ke dalam dosa kesombongan. Mau tua, mau muda, mau dewasa, mau hamba Tuhan, pendeta, kita pengusaha, mau ibu rumah tangga, mau pengangguran, semuanya nggak ada yang kebal terhadap yang namanya dosa kesombongan. Karena itu kita harus hati-hati. Amsal 16 ayat 5. Kenapa kita harus hati-hati? Karena Tuhan itu benci yang namanya kesombongan. Benci dengan orang-orang yang sombong. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Tuhan nggak suka sama orang yang sombong. Kemudian di Yakobus 4 ayat 6b dikatakan bahwa karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara mau dipakai Tuhan lebih tinggi lagi, lebih luar biasa lagi, karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mau menjadi alatnya, Tuhan itu janji loh, kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, semakin naik dan tidak semakin turun. Artinya apa? Tuhan akan semakin angkat kehidupan kita, tetapi Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Dan kerendahan hati ini adalah salah satu sifat dari Tuhan. Kalau kita ini mau mirip sama Tuhan, kita mau serupa dengan Tuhan, ayo kita belajar untuk rendah hati. Dalam bahasa Ibrani, rendah hati ini artinya adalah lemah lembut, kelemah lembutan. Lemah lembut ini nggak sama dengan lemah gemulai, nggak sama dengan orang yang nggak tegas, yang lembek, yang sensitif, yang kalahan. Tetapi kelemah lembutan ini adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Orang yang kasar, orang yang angkuh, itu adalah orang yang sombong. Kalau kita mau jadi orang yang rendah hati, kita nggak boleh kasar, kita nggak boleh angkuh, kita nggak boleh arogan. Dan orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut ini, pasti punya kekuatan untuk mengendalikan emosinya. Dia tahu kapan dia harus marah, tetapi dia juga tahu kapan untuk dia itu marah di waktu yang tepat. Jadi dia nggak akan marah di waktu yang salah. Tahu kapan dia itu harus bersikap, nggak gampang terpancing. Dia tuh nggak butuh membuktikan siapa dirinya kepada orang lain. Karena dia tahu nilai dirinya di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada omongan perkataan manusia itu yang bisa mengurangi nilai dirinya. Sehingga dia itu nggak gampang baper, nggak gampang emosi, mau diomongin seperti apapun, tetapi dia tahu betul siapa dia di hadapan Tuhan. Dia tahu betul panggilannya, dia tahu betul rencana Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia itu nggak gampang baper, nggak gampang emosi. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Hari-hari ini kan banyak orang nggak bisa tidur gara-gara perkataan manusia. Kalau di sosmed itu ya, lambe netizen itu lebih pedes daripada cabai rawit. Lambe netizen itu lebih tajam daripada silet. Bahkan sekarang ini hukum pun itu bisa berjalan ketika jari-jari netizen ini memviralkan. Itulah yang terjadi. Tetapi anak Tuhan yang rendah hati, yang lemah lembut, itu tidak mudah terpancing dan terpengaruh dengan apa yang menjadi perkataan dunia. Tetapi dia hanya percaya
dan mengerti siapa dia bagi Tuhan. Bangga itu boleh nggak sih? Kalau kita punya pencapaian, kita punya sesuatu yang eh, punya suatu prestasi, bangga itu boleh nggak? Boleh. Tetapi bangga itu tidak identik dengan sombong. Yang namanya sombong, ketika kita punya prestasi, ketika kita ini mungkin diberkati lebih daripada orang lain, kita tuh jadi merendahkan orang lain. Kita menganggap diri kita tuh lebih baik daripada orang lain. Nah, kita belajar ya saudara ya hari-hari ini supaya kita itu jaga hati, supaya kita ini berkenan kepada Tuhan. Dosa yang pertama yang ada di surga dan di bumi itu adalah apa toh? Kesombongan. Bukan pembunuhan, bukan yang lain, tetapi dosa pertama di surga dan di bumi itu adalah kesombongan. Kalau kita belajar ya, di surga itu kan ada 3 malaikat kan. Eh, jadi malaikat yang pertama itu adalah Michael. Michael ini adalah malaikat perang. Dia ini juru perang. Kalau Gabriel itu adalah malaikat pembawa pesan. Dan Lucifer ini adalah malaikat pemuji penyembah. Jadi dia punya hubungan yang dekat, dia tuh lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga dia tuh menjadi sombong dan akhirnya dia merasa dia tuh bisa menyamai yang maha tinggi ini dan dia itu merasa bahwa dia itu layak untuk disembah. Ingin berkuasa dan menguasai segala-galanya. Akhirnya apa? Dia itu dicampakkan di kebun. Dan kemudian lagi kita belajar lagi dari kejadian Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini kan manusia pertama ya. Dia itu tahu loh. Makanya ketika iblis ini tanya kan, semua buah di Taman Eden ini nggak boleh dimakan ya? Lalu Hawa ini jawabnya gimana? Semua buah yang ada di taman ini boleh dimakan, tapi yang di tengah itu nggak boleh. Jadi tahu perintah Tuhan, tahu firman Tuhan. Tetapi yang namanya iblis dengan segala tipu dayanya, dia tuh ngomong bahwa kalau kamu makan buah di tengah, kamu sekali-kalinya nggak mati. Padahal si Hawa ini dengan detail dia ngomong apa? Nggak boleh dimakan, karena kalau dimakan, bahkan diusap aja bisa bikin mati. Dia ngerti perintah Tuhan. Tetapi ketika dia terperdaya oleh si iblis bahwa dia akan menjadi sama seperti Tuhan. Dia ingin sama seperti Allah. Artinya apa? Kalau dia sama, dia nggak butuh Tuhan lagi. Dia nggak butuh Allah lagi untuk dia ini mengelola Taman Eden itu. Ketika kita ingin menjadi Tuhan atas diri kita, ketika kita tidak lagi butuh Tuhan, ketika kita merasa bahwa kita mampu tanpa Tuhan, kita akan jatuh dalam dosa kesombongan. Dan akhirnya Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden. Kemudian apa lagi? Titanic. Kita belajar ya dari Amsal 16 ayat ke-18. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kata mendahului ini artinya apa? Belum berhasil tetapi sudah hancur. Amsal 18 ayat yang ke-12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ketika engkau sombong, belum berhasil aja sudah dihancurkan karena Tuhan tidak suka orang yang sombong. Kita belajar dari peristiwa kapal Titanic kan. Itu kan yang ngerancang ngomong toh. Badai topan pun nggak akan bisa tenggelamkan kapal ini. Bahkan Tuhan aja nggak sanggup loh tenggelamkan. Tapi yang kita lihat ya, bahkan dalam pelayaran perdananya, kapal ini nyenggol gunung es dan tenggelam. Nggak sampai 24 jam kapal ini setelah nyenggol gunung es itu, kapal ini terbelah jadi 2. Dan akhirnya tenggelam. John Lennon, The Beatles, dia itu kan pernah punya pernyataan yang kontroversial ya di tahun 1966. Dia bilang bahwa dia itu lebih populer daripada Yesus Kristus. Dan mirisnya, 14 tahun kemudian, sepertinya kan lama ya, kalau orang lihat ya ketika John Lennon ini ngomong, aku ini lebih populer loh dari Tuhan Yesus, dari Yesus. Terus kita lihat kan kehidupannya kan semakin naik kan, semakin terkenal. Tetapi 14 tahun kemudian, seorang penggemar, bukan haters, itu tembak dia, bunuh dia dengan jarak yang dekat dan dia akhirnya mati. Tahun 2020 kemarin pembunuhnya ini diwawancara, apa sih yang jadi motivasimu untuk membunuh itu? Dia bilangnya gini, karena aku pernah dengar dia itu melecehkan Yesus. Tetapi ternyata setelah diselidiki,
Dia itu secara kejiwaan ternyata dia itu mau menjadi sesuatu, mau jadi terkenal ketika dia itu bunuh John Lennon. Jadi jangan sombong. Karena ketika engkau sombong, engkau pasti akan mengalami kehancuran. Sia-sialah apa yang kita bangun, belum berhasil aja. Itu Tuhan bisa hancurkan. Kalau itu bisa membuat kita ini jatuh dalam dosa kesombongan. Amin. Jadi kita belajar ya saudara ya, jangan sombong. Kita ini nggak bisa loh tanpa Tuhan. Orang yang rendah hati pasti ngaku bahwa kita nggak bisa tanpa Tuhan. Dan realisasinya apa? Kalau orang yang rendah hati, dia tuh pasti rindu untuk terus cari Tuhan dalam setiap apapun yang dikerjakannya. Caranya gimana? Dengan kita berdoa, kita minta tuntunan, kita minta petunjuk melalui setiap firman yang kita dengar, melalui setiap acara-acara yang kita dapatkan, pesan dari gembala kita, mentor kita, dari sahabat-sahabat kita bisa terus mencari tuntunan Tuhan. Kita berdoa, kita dekat dengan Tuhan, dan kita akan melihat janji Tuhan yang luar biasa itu akan dinyatakan kepada orang-orang yang rendah hati. Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Inilah yang diinginin oleh orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang ada di dunia. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Apa yang lebih daripada ini? Hanya orang-orang yang rendah hati dan takut akan Tuhanlah yang akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan maksudnya apa? Kita diperkaya oleh Tuhan. Kita diberkati nggak cuma berbicara soal materi, tetapi bagaimana kita diberkati dalam kesehatan kita, dalam keluarga kita, dalam hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dipakai dengan cara yang luar biasa. Apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Jadi kita harus tetap semangat, kata Bapak Gembala tadi malam ya. Ayo semangat. Karena apa? Karena Tuhan itu rindu untuk memberkati orang-orang yang rendah hati. Kemudian kita itu bermultiplikasi. Jadi mudah bagi Tuhan untuk memberkati kita dengan kita diperkaya dalam segala hal. Kuncinya apa? Mari kita belajar untuk rendah hati. Kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kehormatan, kita dipuji, kita dihormati, kita dihargai. Tetapi orang yang sombong itu akan dihina. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan setiap kita. Kehidupan, artinya apa? Kita mengalami satu kesuksesan, ada satu yang berkembang, ada satu multiplikasi yang namanya hidup itu akan mengalami satu perubahan, ada satu pertumbuhan dalam karir kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam pelayanan kita. Pelayanan kita menjadi pelayanan yang berdampak, keluarga kita menjadi keluarga yang berdampak, usaha pekerjaan kita menjadi usaha pekerjaan yang berhasil dan berdampak, bahkan bagi kota kita tercinta. Amin. Dan ada banyak kriteria sebetulnya, ciri-ciri orang yang rendah hati, tetapi saya mendapatkan 3 hal ini tentang bagaimana sikap rendah hati yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, sikap rendah hati itu adalah sikap yang rela dan berani untuk mengakui kesalahan. Kita ini nggak ada yang bebas dari yang namanya berbuat kesalahan. Mau hamba Tuhan, mau orang pintar, mau orang sukses, mau orang yang fasih berbicara, kita ini masih jauh dari sempurna. Kita kan OTW kepada kesempurnaan karena Kristus menghendaki kita menjadi sama seperti Dia. Tetapi ketika OTW dalam perjalanan itu, kita itu seringkali memang nggak luput dari yang namanya melakukan kesalahan. Karena kita memang masih belum sempurna. Tetapi kita akan belajar dari, saya dapatkan contoh yang bagus ya. Ada 2 raja di Alkitab, kalau kita pelajari lebih jauh ya, yaitu Raja Herodes dan Raja Daud. Bagaimana ketika mereka itu melakukan kesalahan, tetapi memiliki respon yang berbeda. Kalau kita belajar dari Matius 14, Raja Herodes ini adalah raja yang sombong dan kejam ya. Jadi dia itu ambil istri dari saudara tirinya. Jadi dia dengan Filipus ini kan satu ibu tapi beda ayah. Nah dia itu berzina dengan istrinya Filipus, saudara tirinya sendiri. Dan akhirnya ada seorang nabi, rasul, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia ini dengan terus terang dia itu negor Herodes ini. Dia berkata bahwa apa? Tidak halal engkau itu mengambil Herodias. Jadi
Orang kalau ditegur itu biasanya gimana, saudara? Apalagi kalau negornya terang-terangan kan. Dan tidak banyak orang loh yang berani negor kesalahan pemimpin itu dengan terus terang. Padahal dikatakan bahwa seorang sahabat itu menegur loh. Kalau kita lihat pemimpin kita mungkin error, kalau error ya kita bisa sampaikan, kita tegur dengan terus terang. Jangan bulat ya saudara ya. Takut dinilai pemberontak, takut dinilai nggak baik, akhirnya kita nggak berani untuk memberikan nasihat. Dan Yohanes Pembaptis ini terang-terangan ngomong nggak halal kamu untuk ambil Herodias. Dan akhirnya karena Herodes ini sebetulnya kepingin bunuh Yohanes Pembaptis, tapi karena pada waktu itu orang banyak itu kan nganggep bahwa Yohanes Pembaptis ini kan seorang nabi, jadi nggak berani bunuh. Akhirnya dia ditangkap terus dipenjara. Sampai suatu hari Herodes ini ulang tahun, anak Herodias ini nari, dia berkenan, dia seneng, karena over seneng, akhirnya dia ngomong, ngucap, bersumpah bahwa apapun yang dipinta oleh anaknya ini akan dikasih. Dan ketika anaknya ini berunding dengan Herodias, Herodias ini juga uh, nggak suka dengan Yohanes Pembaptis karena dibuka aibnya ya. Jadi akhirnya dia itu minta kepala Yohanes Pembaptis. Akhirnya Herodes dengan sedih hati, akhirnya karena dia itu malu, dia itu gengsi, makanya jangan gengsi saudara ketika kita lakukan kesalahan, kita dengar nasihat, ayo kita punya kerelaan hati untuk ditegur. Akhirnya dia bunuh Yohanes Pembaptis. Dan akhir hidupnya sangat tragis ya, bagaimana dia itu tetap sombong aja, dia merasa suaranya adalah suara Allah, akhirnya dia ditampar malaikat dan dia mati. Matinya dimakan cacing loh saudara. Bukan setelah mati dimakan cacing, tapi matinya dimakan cacing. Itu mengerikan sekali saudara. Jadi akhir hidup yang sangat tragis. Semua orang boleh salah, tetapi respon yang benar itulah yang akan membuat Tuhan mengampuni dan membawa kehidupan kita ini dipulihkan. Raja Daud, dia sama-sama juga. Padahal Daud ini kurang rohani apa ya? Dia ini kan seorang penulis Mazmur, dia ini hobinya muji nyembah Tuhan. Bahkan dia itu kurang urapan apa gitu kan ya. Ketika Saul ditinggalkan roh Allah, bahkan Tuhan memerintahkan roh jahat itu ganggu Saul kan ya. Ketika Daud ini dengan kecapinya dia mainkan memuji menyembah Tuhan, roh jahat ini undur dari kehidupan Saul. Kurang rohani apa? Kurang urapan apa? Tetapi namanya manusia bisa jatuh dalam kesalahan, bisa lakukan kesalahan. Tetapi respon Daud ini respon yang luar biasa. Ketika dia ditegur oleh seorang Nabi Nathan, seorang bawahan ya, dia kan seorang raja ya, dia itu bertobat. Dia itu mau mengakui kesalahan. Dia itu berani minta ampun dan menyelesaikannya di depan keluarga Usia dan Betseba. Dan bahkan dia itu bertanggung jawab. Sejak saat itu juga Daud tidak pernah mengulang kesalahan yang sama. Bukan karena masih banyak kesalahan lain yang bisa dicoba ya saudara ya. Tetapi orang yang bertobat itu lakukan kesalahan, dia berjanji untuk tidak melakukannya dan berjanji untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yakobus 5 ayat 16. Oh maaf ini nggak kecatat ya sebentar. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu ketika kita bertobat, ketika kita melakukan kesalahan, kita bertobat, kita ngaku kepada Tuhan. Tuhan akan ampuni dosamu. Tetapi yang membebaskan kita dari belenggu itu adalah ketika kita berani untuk mengakui kesalahan kita kepada orang-orang yang sudah kita sakiti, kepada orang-orang yang sudah kita lukai. Dan itu akan membuat saudara dan saya ini mengalami sembuh. Berani mengakui kesalahan itu adalah awal dari pemulihan, awal dari kesembuhan. Dan kesembuhan pemulihan adalah awal dari terobosan. Kalau kita berani bikin dosa, kita harus berani untuk mengakui kesalahan. Buktikan kerendahan hati kita dengan kita ini dengan rela hati dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Dan kita akan melihat pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan apapun yang saya nggak ngerti apa yang saudara hadapi hari-hari ini akan kita alami bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita ini mau diajar dan mau belajar. Amsal 12 ayat yang ke-15.
Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia adalah bijak. Setiap orang itu selalu merasa benar dalam pandangannya sendiri. Karena itu kita perlu mentor, kita perlu pemimpin. Nggak ada Yosua tanpa Musa, nggak ada Musa tanpa Imam Yitro. Nggak mudah loh saudara, yang namanya Musa ini, dia dimentor oleh mertuanya sendiri. Dia itu dimentor oleh orang yang sama, yang keras selama 40 tahun. Bersyukurlah saudara, kita ini dimentor oleh seorang gembala yang nggak keras ya, yang keras cuman suaranya ya kemarin ya. Jadi nggak gampang, butuh loyalitas, butuh kekuatan, tetapi percayalah saudara, bahwa ketika kita mau diajar, kita mau belajar, kita akan menjadi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Dan yang ketiga, orang yang rendah hati adalah orang yang dapat diajak bekerja sama. Orang yang angkuh, sulit kerja sama. Karena apa? Dia itu senangnya kerja sendiri. Apa-apa itu senangnya sendiri. Karena memang kadang-kadang berjalan sendiri itu bisa lebih cepat, saudara. Tetapi kalau kita mau lebih besar lagi, mau lebih luas lagi, kita harus mau bekerja bersama-sama. Bahkan Tuhan itu merekomendasikan apa yang namanya unity, kesatuan. Kalau kita baca dalam Kejadian 11 ayat 6 tentang Menara Babel, dikatakan bahwa dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Persatuan tanpa Tuhan bisa nggak? Bisa. Tetapi yang bisa membuat kesatuan menjadi luar biasa, tidak dicerai-beraikan, adalah ketika kita libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Makanya Kejadian 11 ayat 4 itu dikatakan apa? Kenapa orang-orang ini dicerai-beraikan? Karena apa? Tujuannya, motivasinya itu adalah apa? Yang saya kasih garis bawah ya. Dan marilah kita cari nama. Jadi Tuhan tahu kalau Menara Babel ini berdiri, orang akan menjadi sombong. Karena itu Tuhan bikin bahasa yang berbeda-beda dan mereka itu berpencar. Maka itu jadi orang yang rendah hati. Mari kita belajar untuk kita ini terus ada dalam kerendahan hati. Semakin dipakai tinggi, semakin kita kerendahan hati. Karena kita sadar semua hanya karena anugerah Tuhan. Berani mengakui kesalahan. Mari kita terus mau diajar dan kita mau belajar. Dan kita ini mau bekerja sama. Ayat yang terakhir, Matius 23 ayat 11 sampai 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bulan Juni akan berakhir, saudara. Saya nggak ngerti apa yang menjadi target kita, apa yang menjadi visi kita. Kalau hari-hari ini kita belum mengalaminya, melihat itu tergenapi, percayalah saudara, Tuhan sanggup menggenapi. Bagian kita adalah kita dengan rendah hati, bersama-sama dalam unity. Kita berdoa dengan orang-orang terdekat kita, mungkin dengan suami, istri, anak, keluarga, dalam komunitas gereja kita. Dan kita akan melihat janji Tuhan itu akan digenapi bersama dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Dan saya kembalikan kepada Pak Ani. Puji Tuhan, kita diberkati. Yang diberkati lambaikan tangan, Bapak Ibu. Ya, suara saya terdengar karena suara saya kecil, Saudara. Terdengar ya, kurang keras. Saya kerasin lagi, terdengar. Puji Tuhan. Ya, Saudara, kita sama-sama belajar yuk tentang kerendahan hati ya, lawan dari kesombongan. Saya merenungkan gini. Sebenarnya kalau kita itu menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh dekat mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita akan terus belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, Saudara. Ya, karena ada beberapa hal yang tadi disampaikan, sikap rendah hati itu rela dan berani mengakui kesalahan. Ayo, jadilah orang yang apa adanya, Saudara. Ya, kita tidak perlu jadi orang yang pakai topeng. Kita harus rela dan berani mengakui kesalahan. Kalau Tuhan tegur kita, ya berarti memang kita itu salah, saudara. Ya, belajar untuk merespon dengan baik, belajar untuk merespon dengan benar, dan mau diajar,
mau belajar. Yang mau lambaikan tangan, saudara, mau diajar dan mau belajar. Kalau eh, Tuhan ingatkan tentang hal-hal yang perlu kita perbaiki, ya ayo kita berubah. Kalau kita udah tahu itu satu kesalahan, ya jangan diulangi lagi. Ya, jangan jatuh terus dalam lubang yang sama, saudaraku. Sikap yang rendah hati itu adalah mau diajar dan mau belajar, dan orang yang mau diajar dan belajar itu adalah dia akan semakin bijaksana. Bukan berarti tidak pernah jatuh kok. Dia bisa aja jatuh, tetapi dia akan eh, berhati-hati dan tidak jatuh dalam lubang yang sama. Tentang kerendahan hati ini, saya tuh ingat pernah ada satu cerita ya. Mungkin saya pernah bawakan di salah satu khotbah saya, di mana ada sekumpulan anak muda ini mau pergi naik mobil, mau pergi keluar kota, dan dia itu pamit di salah satu rumah, ya, dia jemput temannya, dan anak yang terakhir dijemput ini orang tuanya rupanya agak khawatir karena ini anak-anak muda mau pergi satu mobil, mau pergi jalan-jalan keluar kota. Lalu orang tua si anak muda yang terakhir dijemput ini bilang, "Nak, Tuhan besertamu, Tuhan bersamamu." Lah, namanya anak muda, ya. Lalu dengan seenaknya anak muda ini menjawab orang tuanya, "Ya boleh aja Tuhan ikut kalau mau, kalau dia mau di bagasi." Eh, ketika mobil itu berangkat dan nggak lama, saudara, dalam perjalanan mobil itu mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang cukup parah, kecelakaan hebat, dan mobil itu hancur. Semua yang ada di mobil itu celaka, sudah, artinya mati. Dan yang membuat orang-orang itu heran apa? Bagasi mobilnya utuh, sudah. Bahkan ada telur di bagasi aja nggak pecah. Tadi ingat anak muda tadi yang terakhir ngomong apa? Ya kalau Tuhan mau ikut ya boleh aja. Kalau mau dibagasi karena mobil kami penuh. Ya, karena itu kalau kita lagi pusing, lagi banyak pergumulan, lagi apapun, jangan sampai kita itu salah ucap, salah ngomong, dan kita menjadi orang-orang yang tanpa sadar kita itu menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata Tuhan itu menentang orang yang congkak, ya. Yakobus 4 tadi ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, rendah hati itu bukan kalau jalan itu bungkuk terus gitu ya, ngomongnya pelan gitu. Tapi rendah hati itu sikap, saudara. Sikap. Mau diajar, mau belajar. Ya, kita mau belajar, katakan amin. Yang mau meresponi firman, lambaikan tangan, saudara. Puji Tuhan.